20 times, Man United. 20 times, I say. 20 times, Man United. Playing football, there must be ways. 20 times, Liverpool FC. 20 times, they say. 20 times, Liverpool FC. Playing football the competence ways. Gak cocok, katro. Enggak, katro. Udah baper. Kembali lagi di Porosan bersama saya Patrick Dan gua Eski Sungkar. Raymond Onana. Ada yang doain lu tuh. Karena dipastikan Onana kembali ke Manchester untuk musim depan. dijual. Tapi karena gue nggak mau bahas si Badut, gue akan opening ini dengan mengatakan jangan lupa nih ya, nanti kameramen Arsenal tolong diedit di depan ini kadang nggak kelihatan. Ada nonton bareng live Manchester United versus Liverpool di Lithium Cafe. Kok Lithium Cafe? Platinum. Lithium. Iya bener kan? Rooftop Lu bar. gimana? Di Lithium Cafe. Berapa yang daftar udah 300, jadi cuma ada stok kuota sekitar 100 orang lagi. Wah. Oke, kita padat-padatan, kita ramein Lithium Cafe. Buruan ya. Tapi sekali lagi, ini kalian kalau mau daftar bukan buat kursinya, tapi supaya aman aja bisa masuk. Gitu. Dapat kuota biar bisa masuk. Ya. Yoi, dipastikan bisa duduk. Karena kita di Poros Nobar itu kita selalu mengutamakan kenyamanan kalian saat nonton bareng. Oke, duit kalian juga penting sih. Oke. Ya, kita mau bahas Liverpool nih, tapi sebelum mau masuk ke Liverpool, gue mau tanya, Eski, Apa? terakhir kali kita bahas Derby Northwest, Eski belum ada. Yes. Yang lu tahu dari sejarah pertemuan Derby Northwest ini, awalnya dari mana, Ki? Kita mundur dulu ke belakang. Awalnya adalah perseteruan dari dua kota antara Liverpool, kota pelabuhan, Manchester United, Manchester. Kota industri. Yo. Jadi waktu itu pelabuhan sempat ditutup. Kemudian yang Itu gara-garanya menghasilkan apa ya? Kalau nggak salah kebijakan deh. Kebijakan Iya. kota ya. Terus kemudian akhirnya kota Manchester lah yang menghasilkan di Inggris itu. Jadi ada kecemburuan. Saya ralat dikit ya. Bener nggak? Akamsi datang. Ibaratnya piringnya satu kota ditutup Nah. lah sama. Nih, Coba dilurusin. Akamsi lurusin Boleh, dikit. boleh. Oke, itu udah benar. Itu udah benar tadi. Jadi sejarah Manchester sama Liverpool itu kenapa berseteru hingga sampai akhirnya klubnya juga ikut berseteru. Yang lu bilang itu semua benar, Ki. Iya. Liverpool adalah kota pelabuhan, Manchester United. Manchester adalah kota industri. Nah, problemnya waktu itu memang ada sebuah insiden di pemerintahan sampai akhirnya kota Liverpool itu terpaksa ditutup dulu sebentar doknya, pelabuhannya. Manchester sendiri nggak ada akses untuk ke lautnya langsung. Dia ada river kanal. Ya kan makanya selalu ada lambang. Dia ada kanal tapi bukan sebagai port atau Iya, pelabuhan bukan utama. pelabuhan. Manchester membuat pelabuhan itu. Udah oke. Nah, ketika Liverpool kembali dibuka, Manchester seharusnya udah nggak buka lagi nih. Karena harusnya balik lagi ke Liverpool. Iya. Manchester mikir, lah kita kan udah kota industri nih. Iya. Terus orang bisa langsung ngirim barang ke sini juga. Saving cost. Akhirnya Yes. dibiarin terbuka langsung. Itu yang membuat para buruh di Liverpool tuh kesel. Kesel karena ya secara nggak langsung kan keuangan mereka tuh habis. Nah, di situ mereka udah kesel, ribut nih dua kota ini, menyatakan secara kepemerintahan ini ya bahwa kota Manchester itu tidak menghargai apalah embel-embelnya. Manchester mah bodo amat. Jadi kalau dipikir-pikir guys, yang salah itu sebenarnya kita. Iya, betul. Tapi betul. emang pada saat itu yang kalau gue baca, satu kota itu menyalahkan Manchester. Iya. Yes. Karena mereka jadi kehilangan penghasilan. Jadi kayak lo nyuri pekerjaan kita gitu. Iya. Padahal secara industri kan beda kan. Nah, Tapi keberhasilan juga secara kompetitif kedua tim ini bersaing. Oh oh iya. iya. Dan Itu- satu lagi, kita adalah tim pertama yang juara di Eropa. Oh, Betul. tahun 68. Yes, Liverpool ya padahal lagi jaya-jayanya Jaya-jayanya. sebelum tapi nggak pernah ternyata. Itu kan 68 setelah kejadian itu ya. Munich. Munich. Munich ya.
Munich itu 58. 10 tahun kemudian kita Ininya juara. berhasil bounce back lah. Ya. Jadi kayak tertampar tuh Liverpool. Iya. Gua kan jagoannya, tapi Rebutan. MU lah yang Itu kenapa banyak ada banner knock off the perch. Ya. Knock, apa? Enggak, we knock you off the perch. We Sebenarnya knock kalau you off knock you off the perch itu kan kembali lagi kepada Sir Alex Singasana kan Ya, sebenarnya. kembali kepada Sir Alex Ferguson yang bahkan yang kayak kata Eski bilang tadi, di 1968 ketika kita memenangkan Eropa untuk pertama Iya. kali, tim Inggris pertama yang menang Eropa. Itu kita itu melakukan itu di saat liga itu lagi didominasi sama Liverpool. Yes. Bahkan Liverpool tuh mendominasi sampai 60-an, 70-an, 80-an. 70-80 sih jaya banget. Itu udah mereka lah semuanya. Bahkan sampai ya akhir mau masuk 90 itu masih 90 itu terakhir mereka bersaing antara Leeds United dengan Liverpool Iya. untuk mencari Zaman-zamannya juara. Ian Rush. Rush. Sebelum terjadi tragedi Hazel. Iya. Ya. Itulah. Nah itu kan jadi dari semua aspeknya itu ketika kita menjuarai Eropa pertama kali itu Liverpool tuh makin mudah rivalry tadi dari industrinya itu udah kena. Terus di sepak bola juga Yes. kita tuh tim cupu yang tiba-tiba menang Eropa dan kuat-kuat. Kalau mau disamakan dengan keadaan yang saat ini, kita itu dulu kayak Arsenal. Iya. Yang ibaratnya lu kagak menang apa-apa, sekalinya menang keluarnya yang lebih parah daripada yang lain gitu loh. Ditambah ini juga Pet, yang gue tahu tuh karena dua klub ini punya sejarah kelam. Ya, Kalau Manchester United si Munich, kejadiannya Liverpool Hazel. Nah, tahun 90-an akhir ejek-ejekan lah. Jadi Ya. makin panas. Ibaratnya kayak saudara temen gue meninggal tuh di situ. Kalau ejek sama juga iya, dengan iya. Liverpool. Jadi Ya. kejadiannya begitu. Yang mereka juga ngeledek. mereka Iya. justru ya itu kayak kata Eski. Justru kalau yang tadi masalah Manchesternya kita yang salah, karena kita yang duluan masalah port itu tadi. Kalau masalah di sepak bolanya justru mereka yang salah. Iya, Karena mereka yang kejadian Bayern Munich Munich. itu mereka tuh sering banget ngejek-ngejeknya Iya. begini. Iya. Tapi MU punya chance untuk kejadian Liverpool. Ada, Ya. itu balasan untuk yang ini. Jadi kalau kita ibaratnya kita jadi orang tua yang bijak nih, anak lagi ribut nih berdua, kita kita tarik ulur. Kita cari-tari. Kita cari tarik apa ya? Kita cari sumber masalahnya itu apa? Masalahnya itu pertama ya Liverpool. Selip. Liverpool itu yang ngejek-ngejek Manchester, akhirnya Manchester yang ibaratnya ini anak yang super kreatif nih ya. Iya. Bikin chain mah di tempat juga bisa kan gitu. Yes. Dibikinlah chain tentang Liverpool. Pokoknya- Gitu. Ya, jangan ya. Jangan. Pokoknya He won it 3 times. Zaman-zaman He won it itu, 3 times. zaman-zaman itu Indonesia lagi ngapain, Pak? Dendels Zaman- baru masuk, Dendels. Mah, Zaman-zaman yang mana nih? Sterling baru masuk, Zaman- Westerling, zaman- Westerling. Zaman mana ini? Tahun 60-an. 60-an. Iya. Tahun 60-an Hindia Indonesia masuk. Enggak, 60-an ini sejak Indonesia masih lagi sibuk dipegang sama sebuah agensi Amerika yang mengatur siapa presiden berikutnya. 1958. Piala dunia. 1958 kita masuk Piala Dunia. Yoi. Hairul Siapa? Anwar kaptennya kalau nggak salah. Hairul Anwar ya? Kalau nggak Lawan salah. Yugoslavia. Hungary. Hungaria. Tapi ya itulah. Kalau Sedikit ditanya, singkat sejarah. kenapa sih rivalry antara Manchester United dengan Liverpool itu sesengit itu? Ya karena ya ini dua tim yang dari dua kota ini yang satu sama-sama berprestasi, ditambah sejarah mereka di luar sepak bola Saling juga itu. ejek. Itu yang membuat mereka tuh rivalry-nya. Terus kenapa Manchester United sama Everton nggak sesengit Liverpool? Padahal kan sama-sama dari Liverpool. Beda bos. Ibaratnya gini, your enemy the enemy of my enemy is is- my friend katanya kan. Liverpool dan Everton itu juga punya rivalry panjang karena stadionnya Everton diambil sama Liverpool. Tapi sebenarnya kan yang terluka kan sampai orang-orang yang di Everton juga. Iya, kan. jadi itu kalau bagi yang nggak tahu, itu Anfield itu stadiumnya Everton ya sebenarnya ya. Nah, terus kita karena mereka musuhan, kita temenan. Liverpool bikin yang sama. Karena kita musuhan sama City, ya udah mereka temenan sama City. Tapi kan juga Pet, belakangan mereka sekarang jadi bentuk-bentukan. balik lagi karena prestasi, Mon. Iya. Karena ya sekarang Manchester United nggak punya prestasi, apa yang mau dilawan? Tapi yang menariknya tragedi Hazel itu bikin Everton nggak ke Eropa. Ya, benar. Ini mereka juara. Jadi gara-gara Hazel, Everton tuh makin Makin kesel. Ada Kesel tambahan satu banget. lagi, Gi, yang bikin nambah Everton kesel sama Liverpool. apa tuh? Gue lupa tahun berapa, itu masih David Moyes. Everton posisi 4
Oh, 2004. Ya, Liverpool di posisi 5. Tapi Liverpool juara Champions League. Akhirnya Oh, yang jatahnya sama Milan Everton ya? turun. Enggak, Evertonnya tetap ke Champions League, tapi tapi di lewat kualifikasi. playoff. Lawannya Padahal Villarreal. kan seharusnya Enggak, 1, 2, 3, maksudnya 4. menangnya sama Lawan AC Milan gitu Milan, kan. ya. Iya, Yang Milan, jersey betul. Dudek nggak Saya sengaja Xabi Alonso. nahan kakinya Shevchenko. 45 ini, 2004 2005 kalau salah. Istanbul. Istanbul, Miracle of Istanbul. Itu. Tapi apakah Sir Alex ini jadi bensin di era modern bang untuk dua rival ini? Karena Apa? banyak- Sir Alex tuh kayak jadi bensin di antara Liverpool dan MU karena banyak quote-quote dari Sir Alex yang Oh iya. Iya. Ya, salah satu- Jadi kayak Sir Alex yang bikin. Iya, salah satunya kan tadi yang dibilang sama SK tadi. SK apa? Emon. Yang bilang tadi bahwa we knock you off your perch. Itu kan karena Liverpool Rebutan itu singa sana. iya, Liverpool tuh udah mendominasi Liga Inggris banget. Sampai pada akhirnya Sir Alex Ferguson tuh geram dan mengatakan, "Lihat aja, gua janji gua akan jatuhkan kalian dari singgasana kalian. We will knock you off your Ya, perch." we knock you. Makanya ketika kita juara yang ke-18, itu kan banner segede bagong tuh di Old Trafford. Iya. Knock you off your perch. Knock you off Tulisannya kan. Ya itu. Ya itulah rivalry yang khas daripada Sama ini United juga dengan sih yang Liverpool. zamannya Ferguson kan mencuri pemain kan sebenarnya Ya. dari zaman dia tuh. Ya si siapa Paul Ince ke Liverpool lah, Betul. itu yang bikin tambah panas sebenarnya. Ya, Gitu loh. dan keselnya gua kagak dikasih tahu dulu nih bakal bahas rivalitas, gua jadi nginget dulu ini. Kenapa? Memori gua udah mulai berkurang. Tapi ya itulah the best part about Takut salah. Manchester United Jadi versus kalau lo Liverpool bilang ya itu. derby terpanas, derby terbesar, ya Persija Persib, Ya. Persita Sorry. Persikota, Maaf. Persija Persib ini juga sejarahnya beda ya. Musuhnya Persib itu bukan Persija. Persija tuh PSM, Iya. PSMS, itu PSMS. Persib itu PSMS musuhnya. Terbalik, Persija, PSMS. Oh iya, Persija itu Persib. Persebaya. Udah, cut. Mau bahas Sip. bola nasional yang nggak paham. Segmen sendiri lah. Oke, Oke. sekarang kita langsung masuk aja. Hari Minggu ini adalah pertandingan keberapa? Derby Northwest. Aduh, berapa ya? Ratusan lah pokoknya lah ya. Mau cari dulu. Menurut lo, kalian berdua dengan situasi sekarang, apa yang akan terjadi di hari Minggu? Apakah salah bermain? Salah kayaknya enggak. nggak main. Dia cedera kayaknya. Dengar-dengar cedera ya. Dengar cedera. Berapa kemenangan Liverpool tanpa Muhammad Salah? Akhir-akhir ini nggak ngaruh juga sih. Ki. Gua lihat sih ada 6 kali kemenangan Liverpool Lebih sedikit, tanpa lebih Muhammad sedikit. Salah dari 10 match. Hmm. Berarti mereka better tanpa Mo Salah. Iya. Itu poin yang mau gue bilang. Cuman kalau kita lihat statistiknya, Ki, Muhammad Salah adalah pencetak paling subur di Old Trafford lawan Seru. Manchester United. Ini seru. 13 gol. Batas. Ya, dan ini yang harus diwaspadai ya. Gua masih trauma ngelihat Muhammad Salah nyetak di Old Trafford dan di Anfield 7-0. Oke. Jadi ini faktor X banget ini dengan tidak adanya Muhammad Salah ini, apakah mereka juga bisa mendominasi? Karena kita udah lihat di leg pertama ketika kita di Anfield, we dominated them. Betul-betul itu masih di bawah Ruben Amorim, itu we dominated them. Betul-betul yang kita menang di second ball, kita Harry Maguire ya? Maguire kan? gua lupa ini. Maguire Ya, ya? Maguire ya. Iya benar-benar Maguire yang gol. Iya, karena musim sebelumnya Maguire punya gua ingat. kesempatan untuk heading nggak Iya. gol Di depan gawang. di depan gawang. Iya. Tapi anyway, ini kalau yang tadi lo bilang Muhammad Salah, tanpa Muhammad Salah mereka play better, mungkin. Ya, apalagi kita lihat kemarin minggu lalu, pekan lalu itu si siapa yang dari Newcastle, nggak ada, lupa gua. Isak Isak. juga udah mulai mencetak gol. Ya, pemain-pemainnya juga kelihatannya udah makin gelling Yeah. di antara mereka. So it will be a strong battle. Yes. Cuman ya kita lihat lagi, kita juga di beberapa pertandingan terakhir ini we didn't play bad dan kita bisa bertahan dengan lumayan lah ya kalau menurut gua. Ada improvement yang perlu dilakukan oleh Michael Carrick, yes. Tapi kalau tadi pertanyaan Emon, menurut kalian gimana pertandingan besok? Gue bilang sih ini dua tim yang lagi bounce back. Dua tim yang benar-benar yang lagi mencoba mencari performa terbaiknya kembali, dan Manchester United mungkin lebih unggul dikit karena ya
untuk beberapa pertandingan 10 pertandingan terakhir ini Manchester United lebih unggul secara kemenangan dari poinnya. Tapi basically kalau ngelihat dari catatan nih, gue lihat 2024 United belum pernah menang. Seri iya. 2-2. Di mana nih? Ini Di Old Trafford. Di Old Trafford. Kita menang FA Cup. Di Anfield kan kita menang Enggak, FA Cup, Di di FA Cup itu kan 2000 Maret. Iya, Setelah yang Maret Ahmad Diallo. 2024 ya. Di Old Setelah Trafford, Maret kan? 2024 even friendly saya kita dibantai 0-3. Di Old Trafford kan. Iya, di Old Trafford. Tapi Terus gua- terakhir itu yang di Anfield juga kita kalah kan? Enggak dong, menang 2-2 dong. 1-2. Terakhir iya, ya menang. Amorim menang. Hmm. Ya Tapi- intinya ada kesulitan walaupun nggak ada Jurgen Klopp, menurut gua materi yang dimiliki Liverpool sekarang somehow kalau ketemu MU tuh berubah. Iya. Ada motivasi lebih lah Iya, buat iya. Liverpool. Iya. Tapi kalau gua pengen counter omongan Bang Pat sebenarnya. Kalau kenapa? Karena gue lihat permainan Liverpool tanpa Salah itu lebih baik. Jadi adanya Salah juga bisa jadi problem buat Liverpool sendiri. Nah dengan ini kita juga harus waspada dari serangannya Liverpool yang kemarin gue lihat lawan Crystal Palace. Even nggak ada Salah mereka bisa ngunci kemenangan lewat Florian Wirtz. Walau di babak kedua mereka dikuasai sama Crystal 3-1 Palace. ya mereka menang. Yes, tapi tetap mereka perlu diwaspadai tanpa Salah karena mereka sendiri sebenarnya ada problem ketika dengan Salah. Ya, advantage-nya Liverpool dengan tidak adanya Salah, mereka track back, wing sebelah kirinya ikut mundur. Karena Iya. kalau Muhammad Salah, kelemahan paling besar dari Muhammad Salah adalah dia tidak mau track back. Ya, dia Itu yang menjadi advantage untuk tim-tim lawan. Hmm. Sama kayak ya Marcus Rashford. Kalau Ronaldo lu samain dengan Muhammad Salah, gue jijik. Karena sorry ya, kelasnya jauh. Jangan sampai Ronaldo tuh harus bilang lagi, I have 5 Champions League. I have 5 Champions League. Iya, dia nggak mau track back. Dia nggak mau pressing. Iya, kita main bagus lebih baik tanpa Ronaldo. Iya betul. Ya salah satu kenapa Ole dipecat kan gara-gara udah nggak ada lagi yang mau pressing ke belakang. Cuman Udah lu sadar gak sih kalau gue ngeliat ya, setiap tahun, setiap musim selalu ada orang sosok yang kalau misalnya Liverpool main, aduh anjing bolanya jangan sampai ke dia gak sih? Dulu zaman-zaman Fernando Torres, Iya. terus setelah Fernando Torres langsung muncul Mohamed Salah, kayak gitu-gitu. Sekarang gue musim lebih lalu takut. Gakpo. Iya, gue sekarang lebih takut kalau bola tuh ada di kaki McAllister. Oke. Kalau sekarang ya, entah kenapa ada aja sosok itu gitu loh. Dari zaman Paul Ince lah sebenarnya. Kayak jadi Momok apa lah ya. Jadi momok gitu loh. Kita yang nonton juga khawatir. Even main di Old Trafford. Gitu. Ya, kalau gue tadi menanggapi laga-laga sebelumnya juga Bang Emondo ngomong, gue nggak melihat itu karena banyak banget perubahan yang udah terjadi antara MU dan Liverpool. Setuju. Saya Liverpool udah banyak perubahan permainan, kayak mereka bongkar pasang Szoboszlai dan Curtis Jones. Iya. Terus juga Salah, terus sekarang tanpa Ekitike. Yes. Ada banyak Oh, perubahan. tiket cedera ya? Ekitike cedera. Dan MU-nya ada Carrick. Jadi kayak lihat ke belakang tuh nggak lagi relevan gitu. Iya. Nah kemudian buat gua ini adalah kesempatan buat Carrick untuk meyakinkan manajemen dengan kemenangan ini. Kunci ini sebagai laga penting buat manajemen dan masa depan dia. Karena gue lihat ini adalah chance karena Liverpoolnya juga tidak lagi bagus-bagus amat. Lawan Palace mereka kelimpungan di babak kedua. Iya benar, gue setuju sama Luki. Karena selain ini untuk memastikan Carrick gets the job ya, Iya. Istilahnya memantapkan lah posisi dia untuk posisi runner pole position untuk Iya. job Manchester United. Ini juga penting, pertandingan ini penting dimenangkan oleh MU. Karena kalau ini sampai kalah, kita lawan Brighton akan jadi susah. Karena Brighton kalau memenangkan semua pertandingannya, mereka yang di posisi 3. Mereka yang bisa menjadi menggusur kita karena kita masih ada Aston Villa yang Iya. nempel di kita. Iya. Itu secara poin Brighton kalau menang semua sisa pertandingannya, mereka yang mimpin. Ya itu kan kenapa ini juga laga penting karena sebenarnya kalau bisa dibilang tiket Liga Champions udah aman. Belum. Cuman masa iya. Butuh 2 poin. Iya, kita butuh 2 poin. Nah, itu paling dia. enggak udah aman gitu loh. Dari kejaran Chelsea kan kemarin kita masih khawatir bisa kesalip Ya, karena juga mereka nih. juga bisa kalah Karena lawan Brentford ya. Chelsea sama Brighton. Tapi Kalau gue lawan belum Brentford, selesai. Terus Nah, gue ngelihatnya ini jadi laga penting karena ya kita gontok-gontokan gitu di posisi 3 sama 4. Bahkan kita bisa aja kelempar ke posisi 6 malah nggak masuk Liga Champions kan. Iya. Nah, gue bilang
ini jadi begitu penting karena Liverpool pun udah nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Ya, Dia pun nothing tulus main. Even setahu gua kipernya dua-duanya cedera nih, kiper utama mereka. Alisson sama Mamadashvili. Yang main tuh Freddie Woodman. Tapi jangan lupa Freddie Woodman tuh bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit juga. Kemarin bagus lawan di Palace. Preston Iya, North Palace kemarin gila bagus. sih itu orang gitu. Lawan Palace kemarin bagus. Iya, makanya gue bingung dia datang ke Liverpool buat apa gitu. Padahal dia sebenarnya kualitas kiper utama kan. Dia datang ke sana. Kalau dari lu sendiri gimana? Satu buat home ground ya. Iya. Oh, oke, bener juga. Kemudian Freddie Woodman ini kemarin lawan Palace gue lihat ada ketenangan, tapi balik lagi lu main di Old Trafford Iya. di belakang supporter Stratford Manchester End lagi. Stratford End di belakang Manchester United tekanannya berbeda. Dan gue lihat ada titik lemah di mana Gravenberch DM Liverpool ini bisa sangat diserang karena sebenarnya poros kekuatannya Liverpool juga ada di Wirtz yang roaming Iya, Florian kemana-mana, Wirtz roaming. tapi bisa jadi bumerang karena dia roaming posisinya itu jadi bermasalah, organisasinya jadi berantakan. Ini yang sebenarnya disukai sama Carey karena mereka kan transisi cepat. Dan mereka nggak ada gantinya sebenarnya karena Endo juga cedera setahu gua. Ya makanya mereka Iya. tuh lagi juga kelimpungan Iya. dengan skuad ini. Mereka tuh ada bermasalah di fitnessnya, yaitu yang kemarin kita pernah bahas Iya, tuh, iya. yang kasus Jota. Jadi banyak pemain Liverpool yang cedera. Sementara itu United sendiri kalau ngelihat ya kemarin kalian udah United kan udah pasti ngasih tahu latihan. Programnya pasti di videoin, di tweet, di IG itu Dorgu udah kemungkinan main. Padahal Luke Shaw-nya cedera. Jadi kemungkinan Dorgu turun. Cuma masalahnya sekarang kita kan dari kemarin juga posisi kiri tuh agak bertumpu sama Cunha. Ya kan, nah Cunha kemungkinan gue nggak tahu deh kalau memang dia main menurut gue dipaksakan, gue rasa sih Mason Mount akan turun dari awal. Ya. Sebenarnya yang overall kalau gue lihat dari pertandingan untuk besok ini ya, satu kita lihat faktor ini derby, it doesn't really matter. Semua statistik yang kemarin itu nggak ngaruh lagi kalau namanya udah derby. Yang kedua, Manchester United sebenarnya unggul kalau menurut gue. Unggul dalam arti kita in the last few games itu kita betul-betul menunjukkan performa yang oke, yang menaikkan semangat pemain-pemainnya sendiri. Yang ketiga menurut gue, Liverpool ini justru jadi tekanan sendiri karena 1-2-3, 1-2 itu udah pasti antara mereka berdua aja. Kita nggak 3-4 ke bawah itu nggak mungkin ngejar. Problemnya itu yang tadi gue bilang, Mon, 3-4-5 itu nempel. Manchester United, Beda 3, Liverpool, beda 4. sama Oke, Aston Villa itu menarik semua ini. masih nempel. Ditambah lagi Brighton juga sebenarnya masih bisa ngikut. Itu yang tadi gue bilang kenapa ini jadi tekanan buat kedua tim sebenarnya. Liverpool juga tertekan, Manchester United juga tertekan. United mungkin akan lebih berat perjalanannya, tapi bisa Champions League. Lebih berat perjalanannya kalau sampai kalah ini. Lawan Brighton bakal... Kita belum lawan Brighton kan? Belum, itu yang terakhir, game Kita terakhir. terakhir. Tapi jangan lupa Liverpool juga masih ada Chelsea, ada Aston Villa, ada Brentford. Nah, paling Aston Villa, kalau Chelsea mah gue nggak hitung. Ya mungkin kan Nggak, nggak tahu. nggak Mereka akan juga duit pasti itu. mau tetap bertahan di Eropa menurut gua. Karena Orang- gue yakin dengan pelatih yang sekarang lagi nggak ada pelatih kan si siapa? McAlfan. Tiga- McAlfan lah, Ya, McAlfan. McFarland. Gue rasa ini akan disuruh buat mati-matian. Karena kalau mereka sampai ngelempar ke Conference League, gue nggak yakin Ted Boehly ngizinin buat pertandingan Chelsea berikutnya mereka nggak mati-matian. Pasti mati-matian. Even lawan Liverpool ya. menurut. Sebenarnya gue pengen komenin itu, cuman takutnya nanti kejauhan ini kita larinya. Karena gue baru banget baca tentang Chelsea. Dikit aja berarti. Ya, ini gue ambil dikit aja. Chelsea has no chance untuk Eropa lagi, Mon. Has no chance, menurut gue ya. Kenapa? Karena satu, Liverpool, Aston Villa dan Manchester United punya chance yang lebih besar daripada Chelsea untuk zona Champions League, Yes. Yeah. zona Europa. Yes. Conference League, ya balik lagi tadi gue bilang, Brighton hanya butuh menang semua pertandingannya. Artinya cuma 3 lagi dia menang, he's into the Champions League. Kalau 4 kali menang aja dia Champions League, artinya dia menang 2 kali aja, dia udah secure Conference League. Chelsea dengan kondisi mereka yang saat ini berat, men. Masalahnya Chelsea itu head to headnya sama Bournemouth. Bournemouth itu masih ada City, masih ada Fulham. Ya, jangan lupa Nottingham Forest yang baru semalam menang lawan Aston Villa. Gua rasa juga
mereka akan Lagi pengen unbeaten banget, run lah, lagi iya, unbeaten run lagi pengen banget bertahan di Eropa. Jadi nggak gampang juga buat Bournemouth. Makanya gue bilang sebenarnya masih ada chances buat Chelsea. Gue bukannya ngebelain fans Chelsea ya, tapi gue rasa dengan keadaan sekarang, apalagi pemain-pemain yang sekarang ini walaupun jual beli pemain tapi bukan pemain sembarangan semua sebenarnya. Pemain ada harga yang bisa dijual, beli pemain baru buat mereka bertahan di Eropa musim depan. Tapi kalau gue nggak peduli Chelsea. Kenapa gue nggak peduli Chelsea? Mereka sedang dalam masalah besar. Problemnya bukan cuman karena mereka Internal juga harus sih. mereka akan lolos. Enggak, tapi problemnya juga ada di pelatihnya. Terus kemudian ada di ownernya. Oke, tadi bilang Bang Emon, ini mereka pasti mati-matian, tapi gua nggak melihat owner ini sangat peduli dengan tim ketika Ya, itu dia, ngasih gua bilang. kontrak 6 tahun kepada Liam Rowe senior, tapi dalam berapa 13 atau berapa pertandingan dipecat. Lu harus bayar pesangon 24 pertandingan. Yes, lu harus bayar pesangon begitu besar gitu. Berarti ini kan ada bisnis di belakang itu yang lebih dia pedulikan ketimbang Basically gini loh Ki. ketimbang yang Amerika ya. yang gua baca tentang Chelsea ini, karena takutnya kita kelamaan di sini masalah Chelsea. Basically gini, Chelsea kenapa tadi gue berani bilang no hope? Lu kan tadi ngelihatnya Aston Villa masih harus ketemu ini, terus si Brentford harus masih ketemu, Bournemouth harus ketemu yang ini. Brighton udah nggak perlu ketemu siapa-siapa kecuali Manchester United. Itu aja kita ngebayangin ini 1-2 itu udah aman lah. City, Arsenal. Iya. 3-4-5. 3-4-5 ini gontok-gontokan. Ini gontok-gontokan. Tapi siapapun pasti dapat jatah Eropa. Mau itu Champions League atau Ya, Eropa. Eropa. Artinya posisi 5-6 itu untuk Eropanya itu sudah pasti di antara 3 ini. Di antara 3 ini plus Brighton atau Brentford. Kenapa gue bilang Chelsea has no hope? Bahkan Conference League, karena di bawahnya itu masih ada Newcastle, masih ada, itu nempel banget itu poin-poinnya mereka semua. Jadi makanya ditambah lagi yang dari faktor secara yang tadi SK bilang, faktor paling besar yang terjadi di Chelsea sekarang ini adalah lack of trust, lack of discipline, lack of leadership, dan yang paling fatal, uang mereka itu lagi berantakan. Pemecatan Rosenau yang kemarin itu utang. menambah pundi-pundi utang mereka yang udah cukup gede. Ini yang gue lihat, Boyle sama tipikal owner Amerika has no chance. Dia nggak peduli. Yang dia udah menjadikan ini aset kok. Oke. Balik lagi lah ke Manchester United, Manchester United, Liverpool. Liverpool. Terakhir kali kita menang 1-2 ya di Anfield kan. Anfield. Kita menang 1-2 karena Bumo sama menurut Maguire. gua Arne Slot tuh kesulitan buat ngadepin pressing dan taktik progresifnya Ruben Amorim. 3-4-2-1 berubah jadi 4-4-2, Yep. berubah jadi 4-5-1. Nah, ini sama-sama mulai dari 4-2-1-3. Menurut lo gimana? 4-2-3-1. Menurut lo gimana? gue nih. Kalau gue lihatnya ada perbedaan ketika MU bermain lawan Liverpool dan tim-tim lain biasa. MU lagi parah waktu Amorim masuk. Ya. Di laga pertama lawan Slot versus Amorim. Ya. Tapi MU mainnya luar biasa dan itu jadi pertandingan di mana gue bilang Amorim gila. Nah, betul. Bikin 2 sama kan. Sama kayak waktu mereka lawan Chelsea kan. Kita kayak- nyaris menang kan Maguire. Iya. Ini gila. Itu yang gue suka, fighting spiritnya, endurance para pemain, eager to win-nya para pemain. Ini yang gue pengen lihat lawan Carrick nanti di Old Trafford lawan Liverpool. Gue pengen lihat ini lagi. Itu yang bikin MU itu jadi berbeda gitu loh. Pemain nafsu untuk dapat 3 poin sama kayak lawan Chelsea kemarin. Nah. Kita siap mati lawan tim besar. Itu yang gua butuhin. ngomongin kita tuh tim yang berbeda. Menarik nih. Menariknya kita tahu nih United belakangan sedikit ketergantungan sama Bruno. Yes. Nah, yang gue takutkan sebenarnya ini Bruno ada misi nih buat ngejar assist. Satu lagi kan. Kemarin aja lo lihat, sebenarnya itu bisa diambil sama dia. Bisa nge-shoot ya. Iya, dia bisa nge-shoot tapi dia paksain passing ke Sesko. Terus ada sekali juga sebenarnya dia ada chance buat kasih Mbumo yang dia di posisi kanan, tapi dia lebih pilih passing langsung ke depan gawang yang walaupun sebenarnya Kunya atau Sesko bisa ngambil tuh ya kan, cuman bolanya lolos langsung out. Nah, gue takutnya nih pertandingan besok mudah-mudahan enggak, dia ada keinginan buat bikin assist
untuk nambah pundi-pundi assist jadi 19 kan. 20. Jadi 20. Ada chances nggak menurut gua, kayak menurut kalian kita bakalan kesulitan di sisi itu? Karena lu bilang kita luar biasa nih main, tapi ya namanya udah sedikit lagi nih melangkah. Kenapa enggak gua ambil Sebenarnya gini, Mon. bikin assist lagi gitu. Kalau dilihat tadi kan sempat diomongin juga kan bahwa Manchester United kalau udah lawan Liverpool ini beda nih. Yang lu harapkan kan mereka keluar nih semuanya fighting spiritnya. Itu pasti sih Ki. Menurut gua besok tuh pasti akan keluar. Kenapa? Manajernya adalah yang pernah bermain di Manchester United bertahun-tahun. Jadi dia tahu persis apa yang dibutuhkan untuk melawan Liverpool besok. Itu pasti akan keluar fighting spiritnya. Dan kalau menurut gua kalimat pertama Carrick ke Bruno, ya, asumsi ya. Tapi gue yakin omongan, dan Bruno cukup dewasa dan cukup leader lah ya. Forget your stats untuk sementara, get the win. Kalau dapat assist syukur, kalau nggak dapat juga yang penting menangnya dulu. Kenapa? Karena 3 faktor yang tadi, kita butuh Eropa, kita butuh Champions League, kita butuh kemenangan lawan Liverpool, dan kalau assistnya ini, lu masih punya 2-3 pertandingan lagi. 2 apa 3 pertandingan ya? 3. Lu masih punya 3 pertandingan, yang notabene kayak kata lu bilang, ini cuman butuh 1 assist lagi untuk menyamakan rekor. Yes. Dan dia masih bisa dapatkan itu di 3 pertandingan yang berikutnya ini. So I don't think it should be a factor. Mudah-mudahan It shouldn't be a factor. Yang justru yang jadi concern, menurut gua, dengan tidak adanya Cunha besok dan tidak adanya Luke Shaw, artinya Patrick Dorgu kalaupun lu mainin kan bermain ini lagi game di pertamanya kiri. dia setelah cedera begitu Luke banyak. Shaw nggak main ya berarti? Luke Shaw kemungkinan nggak main. Exactly. Ini adalah game pertamanya dia, yang artinya setelah lu nggak bermain begitu lama, lu main lagi pasti masih kaku. Yeah. Langsung di big match pula lawan Liverpool. Gue bahkan nggak yakin dia dijadikan starting lineup. Nah, makanya Dalot Mazraoui. betul Dalot Mazraoui, which is a problem. Yeah. Karena dari statistik Manchester United di bawah Michael Carrick, 2 pertandingan yang kita kalah adalah ketika Dalot tidak bermain di bek kanan. Tapi Mazraoui Maroko bek kiri kan sama center back kan? Bisa Iya. bek kiri, bisa Iya. bek kanan, bisa. Masalahnya Dia itu John O'Shea barunya kita udah. Ya. masalahnya caranya Carrick main tuh menuntut untuk back sayap tuh sangat amat mobile. Overlapping, ya. Sedangkan atributnya Mazraoui ini kan lebih bertahan kan. Ya. Kalaupun dia keluar nyerang, dia make sure bener-bener kosong. Ya. Nah, lawan Liverpool kan kayaknya chances kayak gitu Nggak, susah gitu, apalagi dia berhadapan sama siapa? Di kanan. Kerkes ya? Kerkes mah kiri, kanan dia. Kalau dia di kanan berarti dia ketemu sama Kanan Gakpo. dia itu kemungkinan Curtis Jones. Curtis Yang Jones. Curtis Jones. Yang biasa main di kanan tuh Curtis Jones sekarang. Atau biasa Frimpong. Iya. Gitu. Tapi yang paling sering tuh Curtis Jones atau Soboslai. Tapi mungkin ada kemungkinan juga dia masang Frimpong gitu. Atau Words gitu. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Iya. Yang gue takutkan ada 2. Kalau dari gue ya, Bruno ngejar assist, jadi mainnya beda nih. Yang harusnya bisa nge-shoot malah di passing. Itu malah kehilangan chances besar. Lawannya Van Dijk yang menurut Van Dijk. gue walaupun suka ngaco gitu, Mickey tapi Mouse. tetap aja. Kok Van Dijk? Sama ya itu tadi, kita kehilangan sosok bek kiri yang bisa ngatur pertandingan. Kemarin kan Luke Shaw walaupun lambat, paling nggak dia bisa ngatur. Iya. Kalau itu ditaruh Mazraoui di situ di game lawan Liverpool agak ngeri-ngeri sedep juga gitu. Ditambah kalau memang bukan Mazraoui, di situ taruh Dorgu, ini game pertama dia nih yang tadi Patrick bilang. Dan Dorgu jadi back kiri jelek banget. Jelek banget. Iya, itu dia. Dan gua harus merangkum semuanya. Pertama kalaupun dia Mazraoui di kiri, oke lah, nggak ada masalah. Asalkan si Mazraoui itu bisa jadi 3 back yang build up aja. Iya. Ingat gak kemarin? Itu Ada nggak sebenarnya masalah. sebentar sebelum lu masuk ke sana. Ada sebenarnya satu lagi yang harus kita khawatirin. Gua baru ingat ini. Ada Amad Diallo yang notabene juga masih bisa bermain sebagai back kalau memang dibutuhkan. Tapi bek kanan kan. Bek kanan. Tapi kemarin minggu lalu dia di bek kiri. Ya, Dan dia sebenarnya back kiri. Amad Diallo ini bisa jadi solusi itu, tapi juga harus diingat pertandingan yang kemarin yang kita bahas. Ini anak mentalnya lagi ngedrop banget setelah kemarin berapa kali kesempatan nggak bisa menghasilkan gol. Sampai harus sampai Casemiro semua. Ini bisa jadi bounce back-nya Amad Diallo karena Diallo every time dia ketemu sama Liverpool he scores a goal.
atau juga ini bisa jadi faktor yang menjadi melemahkan Manchester United. Iya, gue setuju. Nah, kalau gue sedikit mau mundur ke pertandingan Brentford kemarin. Sebenarnya ini menarik kalau lo sadar semua di babak kedua memang Ahmad agak sedikit pincang keluar yang pas dipeluk Casemiro. Yang masuk Nous Mazraoui. Lo sadar gak? Kita pakai 3-4-2-1 di situ. 3 back di belakang. Terus mundur juga tuh beberapa kali jadi 5 back. Tapi kemarin tuh jadi berubah permainan dan kita agak sedikit kesulitan buat counter karena itu Carrick mencoba adaptasi permainannya, mungkin mau membiasakan untuk lawan Liverpool ini. Jadi 3 back kemarin di belakang gue lihat. Kan Mazraoui masuk nggak lama, menit 74 si Mason Mount sama Yoro kan masuk juga kan. Sebenarnya gue ngelihatnya lebih ke enggak, Zerzi terakhir 80-an. Gue lebih ngelihatnya 5 back kita. Kenapa gue bilang 5 back? Karena kita ngeredam winger-wingernya si Brentford yang main lebih melebar. Bahkan Michael Kayode, Ken Lewis Potter itu lebih maju kan. Mereka jaga flank half pace. Dia kan menambahkan back jadi 5. Makanya si Mazraoui, Eden Haven, Maguire itu nggak kemana-mana. Shaw pun nggak mungkin dia maju. Dan gue lihat nomor 8 Bruno lah yang di sini. Kadang Sesko yang di sini. Tapi kebanyakan 3 back kita kemarin main. 3 back ketika ada counter baru ada 5 orang di belakang. Ketika build up. Iya, ketika build up. Ketika build up kita biasa 3. Tapi sebenarnya on paper gua rasa gue melihatnya dia itu nambahin 5 back. Nah, sebenarnya itu yang dimainin sama Amorim di pertandingan pertama kan. Ketika kita kena counter sama Liverpool, mereka bertahan 5-4-1. 4-5-1, 5-4-1, build up lagi 3-4-2-1. Kita nggak nguasain pertandingan dan kita berbahaya ketika half pace-nya itu diserang. Makanya gue bilang kita lebih fokusnya ke 5 back-nya itu. Gue bilang begitu. Sebenarnya ini nanti gue dibilang pengacara Amorim lagi. Gak apa-apa karena Ferdinand juga ngomong kok berkat Amorim loh ini. This is the reality. This is the reality. Besok kita bisa jadi bertahan dari, kita mungkin masuk starting line-up-nya kayak kita bilang tadi 4-2-3-1. Iya. Tapi in reality kita bisa jadi bermain 5-4-1. Bisa juga kita main 3-4-2-1. Tapi ketika menyerang, kita kayak di Brentford kemarin kan kita udah buktikan bahwa kita dari posisi 5 back bisa berubah menjadi 5 penyerang malah di depan. This is all, maaf yang kalian nggak suka sama Amorim ya, that's your problem. Tapi this is the reality. Inilah kenyataan fakta yang selalu kita ngomongin di Porosalan juga. Perubahan paling mendasar yang dibawakan Amorim kepada tim ini adalah lu mengerti formasi dan lu bisa mentransisi dari satu formasi ke formasi lain dengan begitu cepatnya. Itu yang kalau gue bilang persembahan Amorim buat Manchester United. Iya, kalau gue lebih melihatnya bagaimana Manchester United ini era Carrick ngebangun serangan, transisi, dan gue lihat Liverpool berantakan ketika diserang dalam transisi. Jadi ini harusnya menjadi makanan. Kalau pemain bisa eksekusi dengan baik. Jadi ini kesempatan. Harapan gue cuma satu untuk besok. Di satu pemain, gue harap nih anak betul-betul pintar besok. Siapa? Sesko. Karena lu bisa mengeksploitasi banget si Van Dijk. Van Dijk dia track back, lari mundurnya dia susah, walahan. Kalau Sesko dengan speednya yang begitu besar dan dia badannya tinggi, kembali lagi ke Bruno sebenarnya kan. Nah makanya Bruno yang bener kayak lu bilang, jangan sampai dia ngincer asisnya doang. Kalau misalnya Sesko pinter ngambil ruangan off the ball, dia bisa mengeksploitasi banget Van Dijk. Ini yang gua harapkan nih satu manusia ini. Kalau kayak Bumo, Kunya kalau main, atau Ahmad yang main di kiri, atau Dorgu sekalipun, itu bisa untuk membuka lebar. Tinggal Sesko aja, pinter nggak? Kalau dia pinter, jangankan asis pertamanya Bruno untuk menyamakan, untuk melebihi pun bisa di pertandingan ini. Tapi ini kalau misalnya lo bilang 3-4-2-1 ini tinggalin lah udah, itu zaman-zaman Amorim aja busuk kan kayak gitu. Bukti ya kemarin kita berhasil. Lo sadar nggak sih kemarin satu-satunya chances Brentford yang bisa mereka ambil itu yang akhirnya kita kebobolan dari luar kotak penalti karena berkali-kali crossing itu ketahan semua sama Lemens, kena Maguire segala macem, bahkan Casemiro pun nggak ada yang bisa ngelewatin. Akhirnya mau nggak mau spekulasi dari luar,
dan berhasil. Ya, kita nggak boleh terlalu ini juga low block. Karena Ya jadinya jangan sampai kita jadinya low block. kita memberikan ruang untuk pemain-pemain itu mencetak gol dari luar kotak penalti. Karena Liverpool punya pemain yang bagus juga untuk melakukan Liverpool tendangan main tinggi kok pasti. dari luar kotak penalti. Salah satunya ya Alex McAllister atau Cody Gakpo ketika cut inside. Yang paling penting adalah soal prinsip bermain, bukan formasinya aja, tapi Iya. prinsip bermain. Itulah yang Bielsa bilang. Lo pakai 4-3-3, gua pakai 4-3-3, bisa beda gaya mainnya. Iya, Betul. betul. Chelsea era Mourinho 4-3-3, tapi bertahan. Ya. Beda. Makanya ini Carrick juga pendekatannya berbeda sama si Amorim. Percaya nih sama gua, bisa takut dipotong nih kalau MU kalah. Tapi gue yakin Carrick bisa mengatasi Liverpool dengan transisinya. Itu yang gue yakinin. Tapi kalau percaya sama Tuhan sih, Ki. Percaya sama lu sama musyriknya. Intinya jangan lupa lah, Ya, Liverpool betul. tuh mainnya high block. Ya. High press. High press, high block, high press. Yang harus diwaspadai kita, ya benar lo bilang, prinsip bermain harus jelas. Lo jangan malas, sudah itu aja intinya. Kalau dari gua, Ki, Carrick harus ngambil satu pelajaran yang kemarin Amorim lawan Liverpool. Apa tuh? Win your second ball. Oh iya Karena iya. kunci kemenangan kita kemarin adalah second ball. Itu balik lagi ke Sesko kerapatan ya. pemain juga Sesko, penting. Yang balik lagi yang tadi gua bilang, Ahmad. Sesko, Ahmad, Bumo itu harus betul-betul pinter di Oke. depan. Iya, gua setuju. Ngomong-ngomong Sesko, Ahmad, Bumo, kita langsung aja masuk prediksi sebelum kita tutup. Oke. Dari Patrick duluan. Formasi. Formasi dan kira-kira hasil akhirnya berapa? Oke. Ini agak susah ya karena banyak banget lini cederanya. Yang pasti aja kiper San Elements. Ya. Itu udah pasti. Tengah Maguire bersama aduh ini juga susah. Yoro. Yoro. Gua sih jujur gua pengennya Yoro. Tapi melihat Gakpo ada Heaven, better Heaven. Oke. Cuman realitanya gue yakin si Yoro yang akan turun. Jadi Maguire sama Yoro. Oke. Kanan dan kiri. Kanan Dalot, Oke. kiri Masraoui. Oke. Ya. Di tengahnya Casemiro sama Kobe. Itu nggak ada penggantinya. Di depan dia Bruno Fernandes. Kiri Ahmad, kanan Bumo, Bumo. depan Sesko. Oke. Loki. Gua. Belum. Oh iya ya. Hasil akhir. Skor akhir menurut gua nggak usah muluk-muluk lah ya. Gua mau bilang 7-0 sih tadi. Enggak. 2-1. Oke. Kalau gua Lemons. Gua nggak yakin kita bisa clean sheet. Kalau gua Lemons, Dalot, Maguire, Ivan. Habis itu Heaven, Dorgu. Kemudian lagi ada Kase, Kobe Mainu, Bruno Fernandes, Bumo, Ahmad, Sesko. 2-0 MU. Oke. Gua agak sedikit berbeda nih kalau di depan nih. Kalau gue bilang di belakang San Elements, di depan itu gue lebih mirip Heaven sama Maguire, kanan kiri Mazraoui sama Dorgu, karena gue butuh bertahan. Terus tengah udah pasti Kase sama Kobe yang baru aja menandatangani kontrak baru sampai 2031. Terus di depan itu Bruno Fernandes, kanan Ahmad, kiri Mason Mount, di depan Sesko. Ya, mix Gue lebih prefer Mount, ya. agak sedikit Mount bertahan. ya. Jadi ada pertahanan juga. Iya. Ya, Itulah. skor akhir. Skor akhir 1-1 aja udah bagus. Anjing. Karena masang Mason Mount ini makanya satu sama. Pesimis. Tapi nggak apa-apa, Ki. Nggak apa-apa. Terakhir kali dulu kalau kita udah tebak-tebak skor ini baru kita tebak skor lagi nih. Oh. Tiap kali tebak skor dia bilang MU menang, kita kalah. Oh ya udah. Jadi bagus kayak Jangan gitu. di itu bego nih. Jadi ngejinx dah. Oh iya. Enggak apa-apa. Ya, gue 1-1. Tapi anyway, Ya udah. whatever the score, satu hal yang gua undang sekali lagi untuk datang ke Lithium nobar bareng kita. Yes. Whatever the score, whatever the result, ini adalah derby Manchester United versus Liverpool. This is Northwest Derby yang tidak akan ada tandingannya antara derby-derby lain. Apa itu derby Arsenal Tottenham? Yang satu mau degradasi, yang satu lagi botol job. Nah. Apa itu
Ya kalau Everton Liverpool lumayan seru sih ya. Lumayan lah ya. Pokoknya Nah. nanti lihat aja di sini Lihat ada ya, nomor di poster teleponnya. nih di depan muka Emon, di depan muka Eski, di depan muka gua ada 3 poster ini. Nah, lu lihat Lithium, Be on time, karena kita balik lagi walaupun lu registrasi, kita selalu first come first serve. Jangan sampai detik terakhir lu datang, takutnya nanti nggak ada tempat duduk yang duduk pasti, tapi takutnya nggak terlalu Jangan bagus. kejadian kayak kemarin pas Chelsea lah, United Iya. Brentford tuh malam-malam aja kita banyak nolak orang karena udah United full. Chelsea. United Brentford- Chelsea ya. Brentford kita nggak Chelsea. nonton. Nah, Chelsea, United Chelsea kita banyak nolak orang karena mereka nggak daftar gitu. Jadi buruan daftar. Nih udah dikasih posternya sama kameramen Arsenal. Kalau kalian mau daftar linknya nggak ribet-ribet masuk ke Instagram, nanti Ya, akan ya. ditaruh di bawah ya di deskripsi akan ada link untuk nobarnya langsung. Oke. Oke? Oke. Mungkin itu aja untuk episode ini, episode yang lumayan oke nih menurut gue. Oke, Signing off. padat. Signing off untuk episode ini. Gua Yes. Patrick Gua Eski Sungkar. Raymond Paraeng. dan di belakang kamera ada kameraman Arsenal, Bottle Job, dan ada Minpor. Dia mengaku barusan jomblo. satu lo masih ada chances lo. Bottle Job. Data. Oh, by the way, satu lagi sebelum penutupan. Cie, yang satu sama. Nggak jelas ya asli. Apa sih maksudnya? Tahu udah. Arsenal Atletico. Yeay, kata-kata? Nggak ada.